karena waktunya sempit. Jadi menurut saya kerja di Bawaslu ini 24 jam itu kurang. Nah, oleh sebab itu audit itu saya lakukan misalnya malam hari. Jam 12, jam 1. Dan ya Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Edisi kali ini kita kedatangan tamu yang amat spesial, yaitu anggota Bawaslu Provinsi Banten, Ibu Nuriati Solapari. Apa kabar Ibu Nuriati Solapari? Baik. Selamat datang kembali Ibu di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum pernah mengerti Ibu Nuriati Solapari, bisa melihat podcast Bawaslu Provinsi Banten terdahulu. Ibu ini selalu aktif ya Bu ya untuk mengisi dari podcast dari Bawaslu Provinsi Banten. Seperti diketahui, Ibu Nuriati Solapari ini merupakan satu-satunya Sri Kandi di Bawaslu Provinsi Banten. Betul Ibu? Betul. Di antara 6, satu yang paling cantik. Iya, cantik sekali Bu, di antara yang lain. Betul. Bagaimana Bu perasaannya untuk bisa membawahi 6 laki-laki hebat di Bawaslu Provinsi Banten? Saya rasa Bawaslu ini merupakan lembaga yang memberikan kesetaraan ya bagi kaum laki-laki dan perempuan. Artinya memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk bisa melakukan tugas-tugas pengawasan seperti itu. Jadi saya merasa di sini saya tidak diperlakukan berbeda. Justru kita equal ya Bu ya. Equal, setara. Perempuan laki-laki sama. Buktinya di Bawaslu ini saya di divisi pengawasan dan itu identik dengan kaum laki-laki. Itu dia Bu yang saya ingin coba tarik. Seperti diketahui di kabupaten kota pun koordinator divisi pengawasan maupun stafnya itu kan semua laki-laki Bu. Hebat sekali loh Ibu bisa handle satu perempuan di divisi pengawasan yang menurut Nanda itu divisi yang harus membutuhkan tenaga yang kuat, waktu yang ekstra dan yang lainnya gitu. Gimana Bu tuh? Ya justru ini kalau menurut saya kesempatan juga bagi kaum perempuan. Artinya kehadiran perempuan itu meskipun minoritas tapi sesungguhnya dia bisa mempengaruhi mayoritas. Nah, jadi kita datang dan hadir di Bawaslu dan saya memang tidak melihat itu menjadi sebuah kelemahan, tetapi justru menjadi pemicu untuk lebih semangat untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa perempuan hadir di Bawaslu itu bukan hanya sebagai pelengkap penderita, tapi bagaimana kita memaknai bahwa kerja-kerja tugas pengawasan ini menjadi tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Dan itu ketika saya diberikan kesempatan, saya ingin membuktikan dan insya Allah semua perempuan di Bawaslu semuanya luar biasa. Luar biasa ya. Mampu untuk mengemban tugas ya Bu ya. Betul, meskipun memang di divisi pengawasan di kabupaten kota semua laki-laki. Iya loh Bu. Kalau lagi rapat koordinasi itu paling stand out, paling cantik di antara semua orang. Bagus juga nggak ada saingan. Iya betul Bu siap. Nah, tetapi kalau dilihat dari secara divisi secara keseluruhan itu juga ada 4 perempuan hebat di Bawaslu kabupaten kota. Tangerang Selatan itu ada Bu Karina, Pandeglang ada Bu Lina, lalu di Kota Tangerang ada Bu Syifa dan juga di Kota Serang ada Mbak Lia. Jadi semuanya memiliki identitas sendiri, keunikan sendiri dan mereka sangat luar biasa. Seperti itu. Bagaimana sih Bu mengimbangi semua anggota ini kan semuanya mempunyai latar belakang yang kuat dan mempunyai dia kuat juga untuk di divisi masing-masing. Ibu bagaimana tuh berperan sebagai satu-satunya wanita di dalam 6 anggota dari Bawaslu ini? Kalau saya sih menggunakan kelembutan ini. Jadi lembutnya perempuan itu sebetulnya kekuatan perempuan. Jadi di balik kelembutan itu seyogianya kita harus lebih membuktikan kepada masyarakat bahwa perempuan itu kuatnya di kelembutan. Sehingga kehadiran perempuan itu juga harus bisa memberikan sesuatu yang lebih humanis, solutif terhadap sebuah persoalan. Nah, dan saya percaya divisi pengawasan itu adalah core bisnisnya Bawaslu, garda terdepan. Oleh sebab itu dengan senyuman manis kaum perempuan, semua luluh ya Bu ya. Pengawasannya itu lebih kayak humanis seperti itu. Tetapi kita tidak juga berarti bahwa tanpa menampilkan bahwa peraturan perundang-undangan tetap kita pegang teguh. Profesionalitas tetap kita utamakan. Tentu integritas harus juga lebih diutamakan. Artinya kelembutan itu adalah bagian dari strategi tanpa meninggalkan profesionalitas, netralitas dan juga integritas.
Selama menjalankan tugas nih Ibu sebagai seorang perempuan dari divisi pengawasan, ada nggak sih Bu hal-hal unik yang Ibu temukan selama menjalani pengawasan gitu? Banyak banget. Yang pertama tentu kembali lagi ya kepada stigma kaum perempuan yang lemah, betul, ya, yang lemah. seolah-olah perempuan hanya sebagai pelengkap. Nah, kesempatan itu saya coba untuk ya menyampaikan kepada publik bahwa di Bawaslu ini lembaga yang sudah memberikan kesempatan yang setara, equal terhadap kaum perempuan. Yang paling menarik itu saya masih ingat ketika misalnya kita di divisi pengawasan itu ada namanya audit form A. Jadi audit form A itu saya ingat itu Bu. Kecamatan. Nah, karena target pekerjaan dengan waktu itu pilkada di 89 kecamatan. Tentu dengan ritme pekerjaan yang luar biasa, kita harus bisa bagi waktu. Nah, bedanya kaum perempuan tuh di sana. Jadi satu sisi kita masih bisa memikirkan tupoksi pekerjaan kita yang utama di divisi pengawasan tersebut. Misalnya mengawasi berbagai tahapan yang sedang kita awasi. Tetapi di sisi lain juga kita harus juga memikirkan bagaimana kemampuan ya skill dari teman-teman panwas kecamatan maupun desa, karena bagaimanapun mereka lah ujung tombak kita, ya kan? Kalau provinsi itu kan sebagai koordinator, tetapi ujung tombaknya ada di desa-desa. Nah, bagaimana mereka akan meningkatkan skill ini juga harus kita pikirkan. Nah, kemarin kita melakukan sebuah terobosan dan itu di awal-awal banyak yang mempertanyakan. Kenapa tuh Bu? Kenapa? Karena itu tadi dengan jumlah 89 kecamatan kita bagi, tentu ya namanya kita sebagai manusia ya. Belum yang namanya perempuan. Saya anak 4 loh. Nah, anak 4 jadi harus bisa menyeimbangkan peran sebagai ibu dan juga bagaimana bisa menyeimbangkan peran sebagai seorang pimpinan lembaga. Nah, karena saya sudah terbiasa, jadi menurut saya ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, dari biasa-biasa aja itu justru orang pada pasti begitu ya. Karena waktu yang saya lakukan untuk audit, karena kalau misalkan mengikuti jam kerja itu rasanya tidak mungkin. Karena waktunya sempit. Jadi menurut saya kerja di Bawaslu ini 24 jam itu kurang. Nah, oleh sebab itu audit itu saya lakukan misalnya malam hari. Jam 12, jam 1 dan ya jam 3 dan saat semua orang istirahat, semua orang tidur ya Bu ya, Ibu masih on. Udah gentayangan ya. Nah, dari situ kita mencoba mendekatkan diri kepada teman-teman pengawas ad hoc. Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala? Persoalannya seperti apa? Jadi dari tertib administratif kita lihat, lalu bagaimana juga meningkatkan skillnya dan sebagainya, kita telaah, kita baca. Jadi saya pernah pertama kali datang itu orang menganggap nggak mungkin nih dia baca semua nih form A pengawasan ini gitu kan, banyak lagi Bu ya, yang beribu-ribu lembar gitu kan. Kebayang kalau dikali 89 kecamatan, saya menghitung tuh ada sekitar 899 ribu. Itu form A aja ya Bu ya? Form A aja untuk tahapan, belum yang nonton tahapan. Itu belum saya kalkulasi. Wah. Jadi di satu kecamatan saya meluangkan waktu 4-6 jam. Nah, itu ibarat kata kalau di perusahaan swasta itu lembur. lembur dan tapi hitung. kita malam ya Bu ya. Kalau lembur. Nah, kalau ini loyalitas. Jadi bagian dari bagaimana sebetulnya kaum perempuan juga ingin membuktikan bahwa kehadiran kita juga ya lebih solutif, memberikan pemecahan masalah. Kenapa? Ya karena kita tahu lah untuk menghadirkan sebuah yang idealis itu kan rasanya tidak mungkin ya, tetapi paling tidak mendekati lah. Nah, ini juga bagian dari ya bagaimana sebuah sentuhan seorang perempuan. Ya kan? Kedua, yang biasanya identik Bawaslu itu kan sangar, ya nggak sih? Selalu Bu pakai baju sangar, gagah. Ternyata ketika lihat Bu Nuriyati Solapari, ya nggak, kok beda gitu kan? Orang tomboy itu kan biasanya agak-agak maskulin gitu ya. Iya. Tapi kok ini kayak feminim. Nah, tapi ya sikap dan sebagainya. Nah, ini yang kalau menurut saya ya bagian dari bagaimana kita sebagai perempuan ketika mencoba terjun di ranah publik, itu tadi
kita harus benar-benar membuktikan. Tetapi juga kita nggak bisa meninggalkan kodrat kita sebagai kaum perempuan. Tetap saya juga seorang ibu, ya, 4 orang anak. Jadi harus juga bisa membagi waktu bagaimana kita fokus terhadap pekerjaan, juga fokus kepada keluarga. Tapi pernah nggak sih Bu, ibu anak-anak tuh nanya gitu, Mama kenapa sih nggak pernah di rumah weekend main kek, ayo kek kemana kek gitu nggak Bu? Enggak, karena anak saya sudah tahu. Jadi anak saya itu kalau diajak jalan-jalan, contohnya dulu ya waktu masa kampanye, itu kan kita memperhatikan kan APK. Iya. Jadi saya ajak jalan-jalan, lihatin. Kata anak saya, kenapa mah ngeliatin itu gambar-gambar? Nah, ini mama lagi awasin isinya seperti apa dan sebagainya. Jadi akhirnya dia tahu. Karena saya juga sering menyampaikan ini pekerjaan mama seperti ini. Berarti pendidikan demokrasi sedari dini ya Bu ya? Ya bisa dibilang begitu ya. Karena menurut saya juga kalau disampaikan secara baik, komunikasinya baik, insya Allah mereka juga mengerti lah seperti itu. Ya sedih namanya juga ibu ya nggak sih. Tapi bagaimanapun juga kan kita ini bagian dari risiko pekerjaan. Betul. Kemudian kan tadi ibu menyampaikan kan kalau tugas dan fungsi pengawasan itu kan banyak. Seperti ibu tadi menjabarkan audit form A di beberapa kecamatan di Provinsi Banten. Sebenarnya perlu nggak sih Bu kita untuk ceritanya membutuhkan peran dari masyarakat gitu? Kayaknya berat banget kalau Bawaslu sendiri Bu. Bukan mau meng-underestimate Bawaslu ya, tapi kayaknya kalaupun kita untuk menjangkau berbagai macam pelosok yang ada di masyarakat dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang ada di Bawaslu, Nanda kira tuh masih perlu tambahan orang gitu Bu. Ya jujur kalau memang ya untuk mengawasi proses pelaksanaan demokrasi, memang sebetulnya kan slogan demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Betul. Jadi sejognya memang rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi. Salah satunya bagaimana mengawasi proses demokrasi. Nah, kalau Bawaslu ini kan ya bagian dari, kalau dalam sistem hukum itu kan struktur hukum ya. Betul. Ya, otomatis pemberlakuan sebuah sistem hukum itu kan harus ada substansi, struktur dan budaya. Dan saya rasa ketiga komponen ini harus menjadi satu. Aturannya sudah ada di Undang-Undang 7 2017 atau 6 10 2016 misalnya, itu sudah ada. Tetapi bagaimana ya kan struktur hukum ini menjalankan, itu bagian dari penyelenggara. Bagaimana Bawaslu, KPU, DKPP menjalankan fungsi dan wewenangnya yang diatur dari regulasi. Tetapi yang lebih esensi adalah bagaimana budaya hukum masyarakat, keterlibatan masyarakat ini dalam proses penegakan hukum pemilu. Ini yang saya tidak boleh diabaikan. Mau tidak mau sebagai sebuah lembaga, Bawaslu harus mengeksplorasi, mendorong, menggugah, mengajak, meningkatkan berbagai peranan lembaga masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Pengawasan pemilu. Jadi kalau menurut saya ya harus gitu. Karena bagaimanapun negara ini ya milik kita bersama gitu kan. Bukan hanya Bawaslu, tidak. Nah, budaya hukum ini yang kalau menurut saya yang perlu terus didorong. Nah, bagaimana masyarakat dengan kesadaran hukumnya mampu dan terus berupaya untuk terlibat aktif. Nah, ini yang sedang digalakan oleh Bawaslu. Seperti itu. Kayak Bawaslu Provinsi Banten kan ini sudah penuh dengan tugas dan fungsi pengawasan kan Bu. Kemudian ada juga kita mendorong untuk fungsi dari partisipasi masyarakat yang tadi Ibu sebutkan. Sebenarnya ada nggak sih Bawaslu Provinsi Banten ini menyelenggarakan program ataupun fungsi yang lain yang untuk menarik atau setidaknya untuk membumikan fungsi pengawasan di antar masyarakat gitu? Sebetulnya kan kalau dilihat dari regulasi sendiri kan sebenarnya sudah ada ya di Undang-Undang 7 2017 bahwa sehebat saya bilang tadi, kalau dari filosofisnya sehebat apapun gitu kan, sebuah peraturan tetap memerlukan daya dukung dari partisipasi masyarakat. Nah, sama halnya dari pemilu juga. Bagaimana pelibatan masyarakat ini itu terus digalakkan, didorong. Nah, oleh sebab itu di Undang-Undang 7 2017 juga ada salah satu pasal yang menyebutkan partisipasi masyarakat, karena memang pentingnya partisipasi masyarakat. Dari segi regulasi tentu ini juga harus di breakdown oleh Bawaslu melalui program-program dan kebijakan.
Misalnya saja di Bawaslu itu media pengawasan partisipatif itu banyak ragamnya. Ada pojok pengawasan. Jadi itu terbuka kan Bu, tapi terbuka untuk masyarakat. Jadi kami persilahkan juga kepada masyarakat untuk datang mampirlah ke kantor Bawaslu. Di sana memang ada pojok pengawasan. Jadi di situ untuk berdiskusi ya, ngopi-ngopi santai bareng gitu ya, sambil kita membincang masalah pemilu lah seperti itu. Bagaimana pengawasan masalah demokrasi. Nah, di situ di pojok pengawasan. Lalu juga ada Adiaksa Pemilu. Nah, ini biasanya mendorong partisipasi dari teman-teman anak-anak pramuka ya, pelibatan ini. Betul. Lalu juga ada namanya forum warga. Nah, bagaimana di tingkat RT RW itu juga didorong supaya informasi itu tidak hoax kan gitu kan. Supaya ya itu lebih mudah lah menjangkau dan sebagainya. Termasuk misalnya salah satunya adalah berkaitan tentang money politik. Lalu selain itu juga ada KKN tematik, KKM yang pengabdian masyarakat bekerja sama dengan perguruan tinggi, universitas, betul. Lalu juga ada desa anti money politik, lalu juga ada sekolah kader pengawasan. Nah, paket komplit ya Bu? Sebetulnya paket komplit. Dan ini ada juga Gowaslu. Jadi kita datang, misalnya ada Goes to School. Jadi Bawaslu datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi. Dan yang terbaru ini adalah SKPP. Nah, SKPP ini Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif juga memberikan kesempatan kepada kaum milenial untuk bergabung bersama Bawaslu mempelajari seluk-beluk tentang demokrasi, bagaimana pengawasan dilaksanakan, apa sih tugas pokok fungsinya Bawaslu, lalu bagaimana kita terlibat dalam masyarakat dalam hal pengawasan. Jadi semua sampaikan di SKPP tersebut. Nah, ini untuk milenial. Sebelum ke sekolah kader pengawas partisipatif Bu, sebenarnya itu ide yang amat sangat cemerlang tuh. Itu salah satu bahan yang mungkin Anda akad di kemudian hari. Tapi ada satu program dari Bawaslu Provinsi Banten Bu yang saya kemarin lihat di website, di berita, yaitu tentang kuliah kepemiluan. Di mana di situ diberitakan bahwa Bawaslu Provinsi Banten itu bekerja sama dengan beberapa universitas di Provinsi Banten ini ya Bu ya, terkait tentang membumikan pengawasan partisipatif. Sebenarnya itu apa sih Bu kuliah kepemiluan ini? Jadi sebetulnya kuliah kepemiluan itu bagian dari program Bawaslu Provinsi Banten, lebih tepatnya mengisi hari. Ini kan program di tengah pandemi COVID-19 ini kan sebetulnya kita juga juga harus juga bisa berimprovisasi betul dengan situasi seperti ini. Tidak mungkin kita misalnya bersosialisasi langsung ya kepada masyarakat secara offline, karena bagaimanapun kita sangat mendukung sekali program-program yang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita menginisiasi adanya kuliah kepemiluan. Kenapa? Sebetulnya sangat sederhana. Mahasiswa itu kan agen perubahan, orangnya sangat kritis, lalu juga lebih mudah ya kan untuk mengorganisir kepesertaan. Jadi dan juga tentu kita juga harus simbiosis mutualisme. Bagi sebuah perguruan tinggi, lembaga itu kan menjadi mitra, dan perguruan tinggi juga menjadi mitra Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan partisipatif. Dan kuliah kepemiluan ini kalau menurut saya juga bagian dari itu tadi, membumikan kerja-kerja pengawasan. Karena jangan sampai mahasiswa taunya penyelenggara pemilu itu adalah kerjanya cuma pas tahapan aja gitu. Kerjanya pas tahapan aja. Ngapain sih kalau nggak ada tahapan? Gitu. Jadi ini juga yang bisa kita sampaikan kepada publik, terutama teman-teman milenial, bahwa kerja Bawaslu itu ya bukan hanya sekedar tahapan, tetapi bagaimana juga mendorong peningkatan pengawasan partisipatif. Dan ini yang menurut saya harus didukung oleh semua kalangan ya, termasuk teman-teman anak-anak milenial, karena bagaimanapun mereka lah yang akan menjadi generasi penerus. Cuman Anda agak tertarik ke sini Bu, kenapa milenial?
Karena ada banyak kan anggota, ada kelompok emak-emak gitu, pengajian ataupun kadang sekarang juga ada kelompok ojek online, itu kan banyak Bu. Kenapa harus milenial gitu? Sebetulnya Di antara semuanya. ke depan mungkin nanti semua komunitas akan kita sasar ke sana.